Halo, gue Ijal. Selamat datang di program barunya Ruru Kids. Hari ini kita kedatangan teman-teman baru. Jadi, yuk kita kenalan sekarang. Ruru Kids. Ruru Kids. Dalam rangka Holy Market kali ini, Ruru Kids kedatangan kedatangan teman-teman baru dari Kondotakon dan ada juga dari Kotak Main. Nah, di sini ada Kak Nori dari Halo. Kotak Main dan juga ada Mbak Vira Safira dari Kondotakon dan Firsal De Putra, Mas Ical dari Kondotakon juga. Nah, mungkin kita kenalan dulu aja kali ya. Kenalan dulu sama Dari Kondotakon. Oke, dari Kondotakon dulu, dari Mas Ical. Siap. Mas Ical ini adalah bapak dari 3 anak yang merupakan former safety officer dan juga outdoor and environmental education practitioner. Nah, apa tuh? Kalau safety officer tuh ini orang yang bertanggung jawab sama keselamatan di sebuah area. Biasanya area pabrik, pertambangan, minyak, atau juga di kegiatan outdoor gitu. Kegiatan outdoornya bisa buat pendidikan, bisa buat rekreasi, ya macam-macam lah. Intinya kegiatan outdoor. Kalau outdoor education practitioner ya artinya saya praktisi memberikan keluar ruang, ya berikan non formal gitu untuk pengembangan yang sekarang lagi ramai, pengembangan karakter. Pengembangan karakter ya. Iya. Iya, menarik banget ya. Nah, nanti ada hubungannya nih sama safety di pendidikan anak atau di pertumbuhan anak seperti apa ya? Iya, siap. Ada juga Mbak Vira Safira, Mbak Vira, seorang ibu 3 anak yang memiliki background pendidikan magister profesi psikologi klinis. Nah, silakan Mbak Vira. Oh ya, memang latar belakang pendidikan saya itu psikolog klinis. Jadi memang saya pernah juga sih piket di rumah sakit, terus di biro konsultasinya senior dosen juga pernah. Tapi terus ke belakang, setelahnya saya lebih banyak di daerah-daerah bencana, terus di pelosok-pelosok desa-desa, pengembangan komunitas. Terus saya juga aktifnya di perlindungan perempuan anak, di adiksi narkoba. Jadi klinisnya lama-lama jadi lebih banyak ke kesehatan mental dan perkembangan, terus tentang keluarga gitu. Terus karena awalnya kita sering ke daerah kritis, terus ke pelosok-pelosok, jadinya saya jadi berkegiatan outdoor juga tuh. Makanya ketemulah sama tim-tim penggiat pencinta alam. Akhirnya saya bermuara di outdoor education ini gitu. Oke, seru banget ya. Banyak banget ini ya. Jalan-jalannya kebanyakan ya. Ada satu lagi, ada dari Kotak Main, Kak Nori. Silakan Kak Nori. Halo, aku seorang ibu dari 1 anak berumur 4 tahun dan aku juga punya program yang aku inisiasi sendiri, itu namanya Kotak Main. Kotak Main itu adalah ruang dialog antara seni dan kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk programnya itu adalah wahana bermain menggunakan peralatan sehari-hari, peralatan domestik gitu. Ya, jadi Kotak Main ini juga sempat waktu itu di Kerapes ya. Udah beberapa kali ya. Beberapa kali ya. Sebenarnya kita bukan teman baru berarti ya. Teman lama. Iya. Ini pernah nggak sih kita itu sebagai orang tua merasa takut anak-anak tuh kenapa dengan keamanan ketika bermain atau macam-macam? Lalu sebenarnya bagus nggak sih kalau kita terlalu khawatir dan akhirnya kita tuh malah ngebatasin anak-anak kita gitu. Nah, ini kebetulan ada pakar-pakarnya di sini, pakar-pakarnya. Jadi kita tanyakan karena hari ini adalah temanya itu tentang safety versus perkembangan dan main aman. Main aman itu seperti apa nih? Oke, mungkin ini
kita ngomongin dulu tentang kecemasan orang tua. Kebetulan di sini ada orang tua. Oke. Kecemasan apa sih? Pasti sih cemas kalau punya anak. Kalau anak takut anak celaka itu kayaknya naluriah ya. Kayak ya, tapi pasti kita juga perlu ngasih dia ruang untuk tahu yang mana yang punya pengalaman untuk jatuh, atau selama itu ada batasan jatuhnya, misalkan nggak jatuh dari tempat yang tinggi, atau misalkan itu kan terlalu bahaya gitu. Kalau misalkan cuma jatuh di tanah, di lantai gitu, menurut gue nggak masalah gitu. Cuman ya pasti kalau cemas dia luka, tetap pasti deg-degan, mau dia cuman kebeset dikit atau apa, pasti sebagai orang tua adalah gak apa-apa nggak ya, pasti ada kayak gitu-gitunya sih gitu. Oke, nah menurut Mbak Vira sama Mas Ical gimana nih? Ibu dulu kali, Ibu. Safety di perkembangan anak itu gimana nih? Karena kan kita selalu khawatir gitu ya. Iya. Karena saya juga ibu, jadi dulu awalnya juga sebagai ibu yang baru, anaknya baru satu juga pasti ya, kayaknya tuh kegores sedikit aja merasa bersalah, kayaknya nggak boleh gitu, kayaknya jatuh nggak boleh, kegigit serangga nggak boleh. Kita dulu tinggalnya di hutan soalnya, jadi kan banyak tuh serangganya, kegigit serangga nggak boleh, jatuh nggak boleh, ini nggak boleh, seolah-olah rasanya kayak gitu. Tapi karena latar belakang pendidikan saya mengatakan sebaliknya, bahwa anak tuh harus mengalami banyak hal, mengalami berbagai tekstur jalan, mengalami mengalami megang yang tajam, megang yang lembut gitu. Jadinya saya juga sempat bingung, sempat khawatir, dan jadi beralasan bagi saya untuk ternyata dulu waktu saya belum punya anak, kalau ada yang konsul tuh kita ini aja ya, sadis aja, pokoknya anak tuh bagusnya gini, anak tuh idealnya gini, simulasinya gini, bisa kayak gitu. Tapi begitu punya anak sendiri kan baru bisa betul-betul merasakan bahwa segini dilemanya gitu, antara pengen membatasi sama pengen memberi ruang. Akhirnya ya saya cerita kan sama dia, sementara dia nggak mengalami itu. Dia nggak mengalami, gue takut anak gue kenapa, takut gue anak celaka, takut enggak. Terus kita jadi bingung ya, kita kan sama-sama baru punya anak ya, kok dia nggak mengalami takut, sementara saya mengalami, padahal saya yang sekolahnya gitu kan ya. Ternyata emang ada yang nggak saya punya, yaitu pengetahuan safety ya. Jadi di situ yang sepertinya jadinya karena kita nggak tahu, atau karena kita nggak punya bayangan tentang batasan mana yang sudah dikatakan membahayakan, mana yang belum, jadinya itu yang membuat kita menjadi ragu, menjadi takut. Bahkan ada yang lari nggak boleh, lompat nggak boleh gitu, loncat nggak boleh. Padahal sementara anak itu untuk tumbuh kembang ototnya kan harus dilatih terus gitu. Akhirnya ya dia juga bingung ya, kok ibu-ibu begitu banget sih gitu ya. Ya bingung karena istri saya kan rasanya saya kan nggak sekolah psikologi, jadi saya pikir istri saya udah belajar menyeluruh lah tentang bagaimana harusnya mengasuh dan membesarkan anak gitu. Tapi ternyata enggaknya tuh maksudnya gini, mungkin teman-teman yang punya latar belakang pendidikan psikologi belajar tentang bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang, tapi kalau dikaitkan sama safety-nya, mungkin safety-nya hanya sedikit sekali gitu, minim gitu, bahkan nggak sampai di tingkat operasional. Nah sementara saya sendiri dari kecil menggeluti kegiatan outdoor yang kegiatannya emang melulu dekat sama resiko tinggi gitu. Jadi saya pelan-pelan belajar sampai ya tuh saya jadi belajar secara formal tentang safety. Jadi nggak cuma di rumah, tapi saya juga sebelum punya anak sendiri saya juga lihat nih orang tua di sekitar saya, teman-teman saya sendiri yang udah punya anak, walaupun dia hobinya sama saya, tapi mungkin
belajar safety-nya nggak cukup jauh gitu, atau emang terus dia memisahkan antara jadi punya ilmu sama jadi orang tua gitu ya, saya nggak tahu yang mana. Tapi saya melihatnya anaknya jadi terlalu banyak dibatasi gitu ya. Lari nggak boleh, ya seperti Mbak Nori bilang, manjat apalagi gitu, karena manjatnya ke tempat yang tinggi gitu. Merosot di tanah yang nggak boleh gitu. Jadi itu saya mikir, ini padahal yang saya lihat itu orang tua yang sedang ngajak main anaknya di kegiatan outdoor. Saya terus jadi ngebayang ini di rumahnya kayak apa ya? Anaknya bolehnya ngapain nih gitu ya? Nah terus saya jadi diskusi sama istri saya, memang ternyata rasanya saya jadi nggak punya kekhawatiran itu karena memang saya punya modal. Modalnya apa? Modalnya menurut saya pengetahuan tentang safety itu sendiri ya, pengetahuan dan skillnya. Sama satu lagi, saya juga punya modal pengetahuan dan skill di first aid. Jadi saya tahu bagaimana saya harus menolong anak saya kalau anak saya cedera gitu. Saya juga tahu mana cedera yang berakibat fatal, mana yang cedera sebenarnya wajar-wajar aja gitu, masih dalam batas toleransi anak gitu. Kira-kira sih yang rasanya perlu disoroti oleh orang tua untuk mengasuh anak supaya nggak tabrakan antara membiarkan dia explore ya, secara fisik maupun yang lainnya. Menurut saya supaya kitanya nggak terus-terusan cemas ya, mau nggak mau kita harus belajar apa itu safety, plus kalau bisa ya sekaligus first aid, sehingga kitanya terus punya modal yang cukup gitu untuk bisa lebih tenang melihat anak kita main dan explore di mana-mana. Kira-kira sih kalau dari saya begitu. Yang paling lucu kan gini ya, banyak orang tua yang ngeluh nih, anak saya udah 1 tahun tapi kok belum bisa jalan, belum bisa berdiri, gitu kan. Terus pertama emang 1 tahun ya belum lah untuk jalan. Yang kedua, merangkaknya gimana gitu, mainnya di mana? Anak saya takut anak saya kejedot, jadi mainnya di kasur aja gitu. Ya orang dewasa aja jalan di kasur susah gitu, gimana anak yang belum bisa jalan. Jadi kan kita ngelihatnya, wah apa yang dilakukan orang tua untuk menjaga safety anaknya ini malah menghambat si anak ini untuk belajar melipir, belajar berdiri. Kan nggak perlu, jangan cemas bahwa anak ini terganggu secara perkembangan. Emang nggak dikasih kesempatannya gitu, nggak ada kesempatannya belajar. Kan merangkak di kasur itu kan susah, apalagi berdiri di kasur. Orang dewasa aja masih kurang seimbang, apalagi anak gitu. Jadinya saya sih jadi penting orang tua punya bekal tentang safety dalam hal lingkungan sekitar lah paling enggak. Jangan sampai dia ya seperti tadi menghambat nggak bisa berdiri anaknya, terus nggak boleh manjat, otot-otot punggungnya jadi nggak tumbuh, jadi kayak gitu ya. Jadi kan tadi bilangnya ya saya jadi bingung gitu antara mau ngasih ruang sebesar apa sih ngasihnya, karena saya tahu harus dikembangin, tapi kalau mau dijagain seketat apa juga ngejaganya. Jadi tergantung umurnya juga sih. Iya, umur berapa, misalkan waktu umur 1 tahun dia udah bisa manjat, tapi kita membiarkan dia manjat tuh sampai setinggi apa misalnya, atau kasih alas yang seperti apa untuk bawahnya, kan nggak mungkin langsung lantai gitu kalau masih kecil. Kalau misalkan umur misalkan sekarang udah 4 tahun dia langsung lantai juga nggak masalah gitu. Oke, kan pasti tiap perkembangan usia ada perkembangan motorik yang berbeda kan? Iya betul. Jadi dia setiap usia itu harus punya modal ya, kayak tadi mau berdiri harus kuat dulu pahanya, dia udah bisa duduk belum, udah bisa jongkok belum. Jadi setiap dia naik tingkat perkembangan ke usia perkembangan selanjutnya, ya dia harus punya modal di usia-usia sebelumnya gitu. Jadi kalau kita menghambat gara-gara kita takut dia celaka perkembangan yang awal ini, yang merangkak ini, yang dari bayi bahkan nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu, ya dia akan terus-terusan terhambat ke perkembangan usia-usia selanjutnya gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau naik tangga nggak bisa naik ke yang
anak tangga yang keempat kalau anak tangga pertama belum dilewati ya. Iya, jadi susah kan jadinya keluhan-keluhan orang tua seringkali kalau diurut-urut, oh ternyata memang di fase ini nggak dibolehin ternyata di fase ini dia nggak mencoba kegiatan ini, nggak mencoba. Iya, begitu ya menjadi orang tua susah ya. Problematis. Apalagi kalau menurut gue kan, maksudnya di generasi gue udah banyak literatur. Kita bahkan agak mabuk. Iya, soalnya gampang kan cuman nggak harus beli buku parenting atau ke psikolog langsung. Kalau gue ini sih gue karena orang tua gue juga psikolog, jadi gue punya privilege lah ibaratnya untuk bisa langsung konsultasi atau apa gitu. Cuman kan nggak semua orang kayak punya privilege itu. Terus tapi di satu sisi kita tuh dapat terpaan apa ya, sosial media terutama, kayak wah dari sini posting ini, dari sini posting ini gitu. Anak tuh harusnya begini, jadi orang tua tuh harusnya gini. Jadi kayak udah pusing sendiri, sementara kayak dari generasi yang sebelumnya gitu, misalkan nenek kakeknya atau om tantenya gitu, percaya oh anak tuh nggak boleh dikasih kayak gini. Jadi gimana caranya bisa ada di tengah gitu, negosiasi pengetahuannya itu gimana implementasinya ke anak kayak gitu kan agak sulit ya. Sebenarnya itu yang paling, kalau menurut aku ya, tantangannya tuh di situ gitu. Gimana memberikan ruang yang aman dan nyaman, jadi gak cuma aman tapi nyaman buat dia berkembang nyaman gitu. Ya. Dan mungkin tiap generasi pun juga berbeda-beda cara mendidik anak kali ya. Jadi ketika sekarang mungkin ada ilmu-ilmu baru yang mungkin baru ketahuan atau nggak tahu seperti apa yang makin sini makin banyak cara dan bikin pusing orang tua juga gitu. Gimana orang tua juga jadi kalau banyak informasi, jadi kita harus kemana nih untuk cari yang benar gitu, yang aman dan nyaman buat kita bukan cuma anaknya tapi juga kita sebagai orang tua sih. Iya, betul. Nah, ini untuk batasan-batasan safety itu ada nggak sih gitu untuk ketika anak bermain atau melakukan aktivitas? Jadi sebenarnya gini, kalau batasan mungkin terlalu ini ya, terlalu serem. Batasan. Tapi mungkin lebih enaknya ngomongnya gini. Nomor satu, kita sadar bahwa di sekeliling kita selalu ada potensi bahaya. Potensi bahaya itu di bahasa safety-nya namanya hazard gitu. Jadi kita harus mengenali itu, apa potensi bahaya di sekitar kita, di sekitar anak kita bermain gitu. Kenali itu dulu. Nanti setelah kita kenal, jadi kita tahu intervensinya harusnya apa. Intervensi di dalam mengatasi potensi bahaya itu sebenarnya nggak terlalu banyak kok kembangannya. Modelnya ada yang bentuknya yang paling umum tuh kan sebenarnya kalau di ketika saya lompat-lompat nih, nggak urut ya, nggak urut di perkembangan kalau ngomong safety, karena saya pengen ngasih contohnya yang paling gampang dilihat oleh semua orang. Contohnya ketika anak kita belajar naik sepeda. Naik sepeda itu kan potensi bahayanya benturan lah ya. Lagi naik, jatuh karena kehilangan keseimbangan. Bisa kepalanya, bisa lututnya, bisa sikunya, bisa bahunya. Nah, sepeda itu jadi lebih bahaya daripada lari karena sepeda lebih cepat dari lari. Jadi speed itu membuat benturan tambah keras. Ya. Terus bagaimana kita melindungi anak kita? Ya dari kecil, dari awal anak kita belajar main sepeda, intervensi terhadap potensi bahayanya namanya anak dikasih alat pelindung diri atau di bahasa Indonesianya APD. Ada helm, ada pelindung siku, ada pelindung lutut gitu. Jadi kalau jatuh, daerah-daerah yang memang mungkin cedera berat bisa dihindari. Itu salah satu bentuk intervensi. Jadi bentuk intervensinya namanya apa? Kasih alat pelindung diri. Contohnya naik sepeda. Nanti contoh yang lainnya, kapan anak pakai pelindung diri ya nanti dilihat aktivitasnya apa dan alat pelindung dirinya apa. Ada lagi yang namanya dikasih training safety. Emang bisa anak kecil dikasih training safety? Bisa. Jangan salah.
dari dia lahir dia udah orang, ya. Udah manusia. Udah manusia, tapi emang kecil. Bisa diajarin nggak bisa. Anak saya umurnya 6 bulan, waktu itu kita masih tidurnya pakai tempat tidur yang ada bednya, jadi tinggi, kira-kira 60-80 cm. Anak saya 6 bulan itu udah di training turun mundur, di drill ya. Jadi nggak dikuliahin ya, tapi di drill. Kalau posisi turunnya salah kita balikin, sampai terus dia paham bahwa dia turunnya harusnya mundur sambil pegangan spray gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat di YouTube gitu ya, bahwa ada anak kecil yang mampu melakukan itu. Dulu juga waktu Remi masih sama berarti. Karena dia pernah jatuh. Iya. Gimana caranya dia nggak jatuh lagi? Betul. Jadi itu bentuk intervensi kedua, namanya di drill, di training aja. Nggak usah dikuliahin panjang lebar, tapi emang beneran dilatih aja. Kita pengen dia bisa apa? Pengen dia bisa turun mundur ya, dilatih turun mundur. Nah, waktu saya kan tadinya tinggal di pinggir hutan, terus pindah ke Jakarta. Rumah udah jadi, tangganya serem banget. Anak tangganya tinggi-tinggi, terus ada yang sepotong ya, karena nikung gitu, maksa bikin tangganya. Nggak ada pegangannya juga. Nggak ada pegangannya, nggak ada railingnya di bagian paling bawah. Nah, menurut saya ini potensi bahaya yang terbesar buat anak-anak saya, karena anak saya nanti akan tidur di atas. Jadi dari awal anak-anak masuk ke rumah, yang pertama adalah mengajarkan mereka bagaimana naik tangga. Naik tangganya bentuknya sederhananya gimana? Kalau naik tangga nempel ke tembok, gitu. Perintahnya sederhana. Jangan ngasih trainingnya gitu, ngasih perintahnya juga jangan panjang lebar gitu ya. Sehingga terus anaknya bingung. Bentuknya langsung instruksi aja. Kalau naik tangga selalu berada di bahunya nempel tembok, kira-kira begitu perintahnya. Terus saya drill 2 minggu, setelah itu saya boleh merem lah, boleh nggak merhatiin gitu. Tapi selama 2 minggu saya beneran setiap anak saya naik turun ya saya liatin, sampai saya yakin bahwa anak saya sudah bisa lepas. Nah itu terbawa terus kemana-mana, nggak cuma di rumah. Jadi naik kemana aja, kalau tangganya serem gitu, dia akan milih ke bagian yang ada temboknya. Itu bentuk intervensi yang namanya training safety atau drill, atau ya orang bisa nyebutnya macam-macam gitu. Ada lagi yang namanya bentuknya orang yang sekarang ini SOP gitu. SOP-nya nuang air panas tuh kayak apa sih gitu? Make dispenser gitu. Kan dispenser itu selalu ada air panas dan air dingin ya. Anak kita ketika umurnya udah 3 tahun dan udah sampai menjangkau tombol dispenser, kan dia pastinya akan pengen coba ya, pengen coba. Nah itu jadi SOP itu, bahwa kalau mau pencet sendiri gelasnya harus nggak boleh dipegang, nanti pencetnya yang ini. Jadi penekanannya gelasnya nggak boleh pegang. Mau pencet air dingin, mau pencet air panas, tetap gelasnya ditaruh. Gitu. Itu salah satu bentuk lain dari intervensi. Gitu. Jadi banyak. Memang butuh ini banget ya, butuh kepekaan kita melihat perilaku anak, terus kepekaan kita melihat potensi-potensi bahaya di sekitar kita. Nah, itu jadi modal untuk kita bisa melindungi anak tanpa harus mengorbankan pertumbuhannya. Gitu. Ya tentunya kita beneran harus ini ya, observe perilaku anak, observe lingkungan kita ya. Nggak cuma di luar, di rumah juga isinya banyak sekali yang membahayakan anak sebetulnya kalau anaknya nggak ngerti. Nah, berkaitan dengan anak nggak ngerti, ini bisa terjadi ketika tadi perkembangan anak, tahap-tahap perkembangan anaknya lengkap gitu, lengkap semua. Jadi si anak ini pendengarannya sistem inderanya bener nggak, nangkep infonya bener nggak. Itu kan anak umur 6 bulan itu kan belajarnya melalui mengalami ya, melalui sentuhan. Jadi kita nggak bisa ngasih instruksi yang cuma bisa satu kata, tengkurap mundur, dan harus dibalik badannya sama kita.
Jadi dia tahu, oh ini yang namanya tengkurap, oh ini yang namanya mundur, sama kita ditarik sedikit-sedikit kakinya. Tapi dia untuk bisa nangkep info bahwa oh kalau mundur, kalau turun dari tempat tidur, saya harus mundur dan dalam posisi tengkurap itu ketika kita si anak ini betul-betul sistem syaraf sensorinya optimal gitu. Jadi dia bisa menangkap informasi dalam bentuk gerak, suara, rasa, sentuhannya juga paham gitu. Jadi kalau dari awal orang tua sudah membatasi stimulasi perkembangan anak, hal yang tadi sebetulnya sederhana jadi nggak sederhana gitu. Karena nggak hanya orang tua aja yang butuh modal pengetahuan safety, tapi si anak juga butuh modal untuk menalar info, menangkap info gitu, kepekaan terhadap situasi, menyimpulkan sebab akibat, hubungan sebab akibat. Itu dia harus tamat juga gitu, harus tamat dulu gitu. Kayak misalnya megang sekolah dulu panas ya? Iya. Megang air panas. Ya, jadi saya gini, saya karena emang banyak bergerak di kegiatan yang berhubungan sama keselamatan, saya tahu bahwa hal yang pertama kalau saya ingin anak saya bisa eksplor tanpa saya terus-terusan khawatir dan ibunya juga khawatir, saya harus sesegera mungkin mengenalkan konsep bahaya. Kebetulan saya dapat momennya gitu. Jadi ini tidak direncanakan. Satu hari saya bikin teh karena saya tinggal di situ gunung tinggi 1100, cuacanya dingin, jadi tiap sore saya suka minum teh. Saya baru bikin, terus anak saya yang kecil ini waktu itu saya lupa umurnya berapa, udah hampir setahun sih. Tapi dia udah mulai paham kalau kita ngomong gitu. Saya bilang ini, dia kan selalu pengen pegang-pegang ya, yang saya pegang dia pengen pegang gitu kan. Ikut aja terus gitu, saya pegang ini dia pegang gitu. Nah waktu saya bikin teh, dia datang, saya tahu nih pasti dia akan pegang. Pilihannya waktu itu dengan cepat saya harus putusin tuh, saya kasih atau enggak ya gitu. Tapi saya ngelihat, oh ini airnya nggak terlalu panas nih. Ini kesempatan saya nih mengenalkan yang saya inginkan, konsep bahaya. Jadi waktu dia mau pegang saya biarin, awalnya pegang. Tapi waktu dia pegang saya kasih tahu bahwa ini panas. Gitu. Gelasnya panas, airnya juga panas. Pegang. Terus tangannya mau masuk, saya ingetin lagi, airnya panas, masuk tangannya. Panas. Kepanasan, tapi panasnya udah nggak mendidih. Ya saya tahu bahwa itu cukup menyakitkan buat dia, tapi nggak sampai melukai. Makanya saya ambil aja momennya gitu, supaya beneran dong gitu. Ya karena pengalaman cukup ini ya, cukup kuat gitu. Pegang, terus terasa efeknya. Sensasi panasnya terasa kuat, tapi nggak melukai gitu. Nah, terus saya kasih tahu, ini yang namanya bahaya. Gitu. Jadi, habis itu anak saya pelan-pelan setiap dia melakukan hal-hal yang explore itu ya, main, ngapa-ngapain aja. Kalau dia ragu, terus dia akan tanya sama saya, ini aman atau enggak, ini bahaya atau enggak. Ya, tapi yang tadi istri saya bilang, setelah dia tahu konsep bahaya, gitu. Jadi ini bahaya itu apa sih gitu? Ya pelan-pelan dia sadar, bisa paham bahwa bahaya itu sesuatu yang akan melukai atau mengancam dia, kira-kira begitu. Sampai besar anak ini kalau memang perkembangannya sudah optimal ya, dia naik sepeda aja nggak perlu lihat ada kendaraan mobil atau motor. Dia cukup dengar, dia bisa menentukan kapan dia harus berhenti atau enggak. Jadi apakah motornya masih jauh, apa udah deket, datangnya dari belakang, datangnya dari depan, dia akan tahu minggirnya kemana gitu. Jadi rasanya memang penting sekali anak-anak ini belajar mengalami, merasakan sensasi stimulus yang melalui indera apapun di dalam tubuhnya. Kalau itunya optimal, daya nalarnya jalan, diajarin dengan cara apapun sesuai usianya ya, itu rasanya kita bisa omong-omong kaki tuh. Nonton anak Gak kita. usah diuber-uber. Nah ada satu pertanyaan yang suka ditanyakan ke saya soal kalau ngomong batasan gitu. Walaupun saya nggak terlalu suka ngomong batasan. Ini yang tadi udah sebut sama Mbak Nori, manjat dan lompat.
sebetulnya berapa sih anak dianggap aman melakukan lompat dan manjat itu? Saya selalu bilang sama anak saya, sebetulnya makhluk hidup itu secara umum, manusia juga sama, itu dia akan jatuh atau lompat dengan aman. Ya, ini hubungan juga dengan manjat ya. Kalau jatuh, kalau manjat kan resikonya jatuh. Jadi yang aman itu berapa? Yang aman itu kalau dia jatuh tidak lebih dari kepalanya sendiri. Sederhananya begitu. Jadi Itu penting sih harus. iya. Semua orang tua dikasih tahu sih. itu salah satu contoh. Ini bentuknya hasil penelitian ya. Nah yang begini-begini sebenarnya banyak. Kalau mau ya walaupun nggak gampang nyarinya ya, tapi ada kalau kita search di internet pasti ada, walaupun nyarinya nggak sederhana. Nah saya dapat ini ya karena saya belajar safety itu sendiri. Sama mau anak kecil mau orang dewasa, kecuali dia punya gangguan di badannya, jatuh nggak lebih dari kepalanya sebetulnya nggak akan membuat dia cedera berat, kira-kira begitu. Jadi anak saya juga kalau mau manjat lebih dari kepalanya sendiri, saya kasih tahu. Ini jadi SOP. Kalau manjat lebih tinggi dari kepala kamu harus ada ayah atau ibu, atau ada orang dewasa lain yang kamu kenal. Jadi itu SOP-nya. Kalau nggak ada, kalau manjatnya nggak lebih dari kepala kamu sendiri, ya nggak ada ayah juga boleh. Tapi kita harus tahu dulu ya keterampilan anak ini udah semana. Jadi nggak seongkang-ongkang aja juga sih. Tapi kita tahu, kita pastikan betul keterampilan dia udah semana, keseimbangannya dia seperti apa gitu. Jadi mengawasinya akan berkurang kalau kita punya pengetahuan tentang anak kita. Setiap anak akan beda-beda. Setiap anak akan beda-beda. Yang seimbang, yang ini lebih seimbang, yang ini lebih sensitif sama bunyi, yang ini lebih takut sama ini, yang ini lebih ugal-ugalan, akan beda. Jadi cara kita jagainnya juga mungkin akan berbeda. Oke, jadi setiap anak itu punya pendekatannya itu beda-beda juga ya kalau Bisa misalnya. jadi. Wah, menarik banget. Saya kayaknya malah jadi pengen kecil lagi dan biar bisa sensori-sensorinya bisa. Kecil lagi. Nah, gimana nih, Nori? Setelah ngobrol-ngobrol bersama Soalnya ini kayak kalau misalkan tahu soal safety kayak gitu, kayak menurut gue tuh kayak harusnya tuh semua orang tua tuh tahu bahkan sebelum anaknya lahir gitu, pas dia udah hamil harusnya dia udah dikasih pendidikan. Kayak jadi nggak mabuk sama info-info yang liar dan bebas sekarang ini, jadi dan tahu harus belajar kemana gitu kayak. Soalnya jadi kayak kanan kiri beda kan pasti, depan belakang beda gitu, omongan-omongan gitu. Jadi kayak sebenarnya aku sendiri sebagai orang tua itu lumayan membebaskan dia mau nyobain apa gitu. Nah kenapa tadi tanya soal manjat, karena dia paling suka manjat teralis sampai ke AC. Dia megang AC buat dia tuh udah ini, dan itu sama aku kecil gitu, dia suka banget manjat gitu. Jadi manjat yang mana gitu, manjatnya tuh harusnya yang seperti apa yang boleh gitu. Terus kan kadang ada yang panik ngeliat anak manjat gitu, ada yang ya udah biarin aja, dia kan lagi nyoba, lagi belajar gitu. Jadi pasti beda-beda tanggapan orang. Tapi kalau misalkan orang tuanya udah punya basic pengetahuan soal perkembangan dan safety yang digabungkan ini, bisa orang tua harusnya bisa lebih tenang sih. Saya ini aku udah tahu dari dulu gitu. Kan nggak berhenti cuma satu anaknya kan? Oh enggak sih. 7 kan ya, 7 ya? Bukan ternak ya. Jangan bukan ternak. Oke. Nah mungkin sepertinya kita obrolan ini kita udahin aja. Oh satu lagi, saya masih ini lagi. aja sih. Tadi saya di depan kan nyebut ini soalnya nyebut first aid. Oh iya. Ini tips aja. Saya nggak mau bicara first aid panjang-panjang juga. Saya cuma mau ngasih tips sebetulnya barang yang harus ada di rumah
untuk mengatasi cedera anak yang umum ya, yang paling ampuh itu es. Karena es itu Multifungsi. dipakainya cedera ini pakai es, cedera anu pakai es. Contohnya apa? Benjol ya dikasih es, dikompres es. Kejepit kasih es. Intinya sebenarnya perdarahan. Kenapa dikasih es? Karena es itu kan dingin. Pembuluh darah kita kalau dikasih dingin mengecil, sehingga perdarahannya akan jadi lebih sedikit. Ini yang suka salah kaprah orang-orang. Ada orang jatuh dikasih minyak gosok. Minyak gosok itu panas. Panas itu membuat pembuluh darah melebar, perdarahannya makin banyak. Itu tips, ya. Luka terbakar juga dikasih es nggak apa-apa. Yang kalau luka bakarnya nggak parah ya. Nanti ada levelnya tuh, luka bakar tingkat 1, tingkat 2 itu, tapi jadi terlalu detail. Ini tips saja. Yang paling aman kalau kita punya anak kecil di rumah, selalu punya es. Sejauh ini memang berguna sih ya. Selain buat es teh manis ya. Jadi seru banget hari ini, kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget soal safety dan perkembangan anak. Nah, obrolan ini mungkin nggak akan berhenti sampai sini aja. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak lagi. Masih nanti. banyak yang seru ya kalau diulik. Iya, dan ini Dan memang gue juga penting banget kan, emang penting banget dan sangat, menurut saya ini sangat basic banget untuk diketahui oleh orang tua gitu. Bahkan mungkin buat teman-teman yang belum menikah juga ya, ini sangat penting banget karena ya ini perlu diketahui buat semua orang. Jadi kita akan bikin program kelasnya nanti di Roro Kids, jadi tungguin aja informasinya di Roro Kids ya. Roro Kids bareng Kondetakon gitu. Jadi terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Roro Kids. Halo, gue Ijal.